Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu di pertemuan ke-11 ya, teman-teman Teknik Sipil kelas 1C di mata kuliah Kalkulus 1. Dan topik kita kali ini melanjutkan dari materi dua pertemuan sebelumnya, di pertemuan 9, yaitu tentang integral tentu sebagai luas suatu daerah. Nah, pada materi kali ini kita masih bahas luas daerah ditambah dengan volume, gitu ya. Nah, dari luas daerah sendiri atau luasan dari suatu daerah itu bentuk umumnya, integralnya adalah dari A sampai B, batas bawahnya A, batas atasnya B, dari fungsi fx terhadap x. Nah, teman-teman bisa lihat ilustrasi gambarnya di sini bahwa R ini adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx, di mana daerahnya itu dibatasi dari X sama dengan A, sampai X sama dengan B, dan juga sumbu X positif. Gitu ya. Jadi luasan daerahnya yang diarsir warna biru ini. Nah, representasi dalam perhitungan integralnya adalah integral dari A sampai B. Yang perlu teman-teman ingat adalah A dan B ini adalah batas yang ada di sumbu X. Gitu ya. Karena pemilihan batas dan sumbunya ini akan sangat berpengaruh terhadap perhitungan integral yang teman-teman laksanakan. Jadi perhatikan cara memilihnya gitu. Jadi luasan daerah R yang biru ini adalah integral dari batas bawahnya A, batas atasnya B, dari fungsi fx karena daerahnya dibatasi oleh fungsi fx yang berbentuk kurva terhadap variabel x karena nilai batasnya tadi diambil terhadap sumbu X sama dengan. Nah, teman-teman bisa lihat ada ilustrasi juga di sebelah kanan, di mana ada gambar pertama, gambar 1, dan gambar 2 yang ada di sebelah kanan. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaan dari kedua gambar ini tentunya. Nah, bedanya apa sih? Ada banyak perbedaan tentu saja ya. Yang pertama dari batasnya, yang di sini di gambar 1, di figure 1, ini dia batas bawahnya adalah -1, sedangkan batas atasnya 2. Sedangkan di figure 2, dia batas bawahnya -2, batas atasnya 3. Dan pembatas kurvanya juga berbeda ya. Yang di figure 1 ini dia polinomial berderajat 4, sedangkan di figure 2 dia polinomial berderajat 2. Nah, satu hal lagi yang penting nanti adalah daerahnya. Nah, daerah yang di figure 1 ini dia seluruh daerahnya itu berada pada sumbu positif atau di atas sumbu X positif ya. Maksud saya berada di atas sumbu X. Sedangkan pada figure 2 ini daerahnya adalah daerah yang ada di bawah sumbu X. Nah, perhatikan bahwa ketika teman-teman nanti menghitung, baik yang figure 1 atau figure 2, maka dua-duanya akan menggunakan integral dengan batas yang sudah ditentukan sesuai gambar dan batas daerah yang berdasarkan fungsinya, gitu ya. Namun perlu diingat nanti pada perhitungan integralnya, maka figure 2 ini akan menghasilkan nilai negatif. Karena dia berada di bawah sumbu X. Tapi ketika luas daerah, maka perhitungan negatif ini kita positifkan atau dikalikan dengan -1. Karena
luas daerah itu tidak ada yang negatif, ya kan? The area of the region is always positive. Maksudnya adalah kita tidak pernah mendapati gitu ya, misalkan berapa luas tanahnya Pak Budi, negatif 3, kan nggak mungkin, artinya dia punya utang gitu, nggak ya. Jadi luas daerah atau area ini selalu positif. Jadi ketika ada benar-benar ada luasan daerahnya, maka kita dan hasil perhitungannya negatif, maka luasan daerahnya adalah tetap positif, begitu ya. Kemudian kita coba melihat luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Kalau tadi adalah satu kurva saja di slide sebelumnya, maka di slide ini ada dua kurva yang membatasi suatu daerah. Daerahnya di sini yang dicat biru. Nah, kurvanya ada dua, ada yang biru gelap dan biru laut. Biru laut ini dia memiliki persamaan 2x min x kuadrat, sedangkan yang biru gelap adalah Y sama dengan x pangkat 4. Nah, untuk mendapatkan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva, teman-teman perlu mencari titik potong atau titik temu daerahnya, gitu ya, dari dua kurva ini untuk menentukan mana batas bawah, mana batas atas. Nah, kalau dari gambar GeoGebra ini kan kelihatan ya, batas bawahnya 0, batas atasnya daerahnya sampai 1. Nah, atau teman-teman bisa mendapatkan titik potong dua kurva dengan membuat persamaan Y1 sama dengan Y2. Saya rasa ini sudah sering teman-teman lakukan ketika di SMA atau SMK ya, menentukan batas dua kurva. Nah, kemudian teman-teman perlu menggunakan aturan di mana integral untuk menentukan luas dari area yang dibatasi dua kurva adalah fx min gx. Fx ini apa? Fx ini adalah kurva the function that above and gh the function below. Saya maksudnya adalah fungsi yang berada di atas, pembatas atas gitu ya. Jadi kalau daerahnya ini dan kita lihat dia terhadap sumbu X, artinya sumbu X-nya yang mendatar, maka batas atasnya adalah kurva yang warna biru laut. Ini ya, jadi batas atasnya adalah 2X min X pangkat 2. Sedangkan batas bawahnya yang biru langit. Nah, kalau kita melihatnya di atas sumbu X atau dari sumbu X sudut pandangnya, maka batasnya juga kita ambil dari sumbu X. Berarti X sama dengan 1 dan X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Berarti luas daerahnya adalah integral dari 0 sampai 1 dengan 2x min x kuadrat dikurangi dengan x pangkat 4. Gitu ya. Nah, contoh lain misalkan kita punya daerah yang dibatasi dua kurva. Satunya garis, satunya kurva. Garisnya yang warna merah nih, nah yang kurvanya yang warna biru. Nah, bagaimana menentukan luasan daerahnya? Yang pertama seperti tadi, kita menentukan dulu titik potongnya. Titik potong kedua kurva ini. Berarti ada di seperempat, min 1. Ini seperempat, min 1, dan 4,4. Nah, caranya gimana? Caranya bisa pakai yang tadi ya, Y1 sama dengan Y2. Tapi nanti teman-teman olah dulu, Y kuadrat sama dengan 4-nya. Kemudian disama dengankan di sini atau disubstitusi langsung boleh. Teman-teman bisa buka lagi untuk menentukan titik potong dua kurva. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kamu akan menggunakan fx dx atau
FY, DY. Nah, kan ada dua opsi ya. Apakah kita akan menggunakan DX atau DY? Karena di sini kita bisa milih gitu ya, bergantung daerahnya itu lebih mudah dipandang terhadap sumbu X atau lebih mudah dipandang terhadap sumbu Y. Nah, bedanya apa sih DX sama DY? Coba teman-teman perhatikan grafik. Jadi tadi daerahnya itu kan seperti ini ya bentuknya, satunya garis, satunya kurva. Nah, kalau kita lihat di gambar sebelah kiri ini, kita potongnya itu mendatar, gini ya, mendatar, berdiri tegak gini. Atau kita punya opsi lain, yaitu memotongnya mendatar, berdiri tegak terhadap sumbu Y. Nah, ketika kita memotongnya itu berdiri tegak terhadap sumbu X, maka kita menggunakan DX. Tapi kalau memotongnya itu mendatar atau yang tegak lurus dengan sumbu Y, nah itu kita sebutnya DY. Ya, jadi beda DX sama DY itu seperti itu. Jadi dari mana kita mengiris atau membuat apa namanya potongan-potongan dari gambarnya itu apakah terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Nah, untuk yang terhadap sumbu X, ini kan kita perlu menentukan batas atas dan batas bawah. Tadi sudah ketemu ya, 1/4, -1 dan 4,4. Nah, kemudian kita harus menentukan kurva yang di atas dan kurva yang di bawah. Nah, kurva yang di atas itu bisa kelihatan nih, yang warna yang melengkung ya. Kemudian yang di bawah yang garis. Nah, tapi bisa teman-teman perhatikan di sini, ketika ada di daerah yang ini sebelah kiri ini ya, itu dia ada yang di atas sumbu X, ada yang di bawah sumbu X. Nah, itu kan akan sangat merepotkan. Gitu. Karena yang di bawah sumbu X ini harus kita pisah supaya tidak memotong luas daerah yang lain ya kan, karena ini negatif nanti. Sedangkan yang atas positif. Nah, ada kemungkinan kalau kita hitung secara langsung dari -1/4 sampai 4,4, maka luasan daerah yang di bawah sumbu X ini negatif dan yang di atas sumbu X positif, sehingga ada yang terkurang luas daerahnya. Jadi luas daerahnya tidak sebenarnya. Nah, sekarang coba kita lihat terhadap sumbu Y. Nah, kalau kita menggunakan DY, berarti kita memandangnya di atas sumbu Y semua, gitu ya, aman. Aman dalam artian pasti positif semua, tidak ada yang negatif. Sehingga untuk menyelesaikan yang bentuk seperti ini, teman-teman perlu menggunakan DY, bukan X. Ketika teman-teman menggunakan DY, maka batas yang diambil adalah batas yang di Y. Di Y ini dari berapa? Di Y ini 4 sampai 1. Ya kan? 1/4, -1 berarti -1, sorry. -1 sampai 4. Nah, itu adalah batas bawah dan batas atasnya. Sedangkan kurva yang di atas siapa? Yang garis. Kurva yang di bawah yang melengkung. Nah, teman-teman bisa putar nih, coba gambarnya diputar gitu ya. Y-nya jadi mendatar. Nah, maka akan kelihatan kurva pembatas atas dan kurva pembatas bawah. Satu lagi yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika memandang suatu daerah dengan menggunakan DY, maka fungsinya juga dalam bentuk Y. Sehingga fungsi Y kuadrat sama dengan 4X itu harus kita ubah ke bentuk X sama dengan Y kuadrat per 4. Gitu ya. Nah, yang satunya juga 4X min 3Y sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan 3Y plus 4 per 4. Nah, ini fungsi ini yang akan kita pakai nanti. Jadi tidak lagi bentuknya X bla 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 gitu ya. Jadi tidak bentuknya Y sama dengan, tapi bentuknya X sama dengan. Jadi harus ada batas
yang teman-teman perhatikan terhadap sumbu Y dan fungsinya juga memuat variabel Y. Begitu. Nah, jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini, kalau teman-teman ditanya luas daerahnya dari kurva yang digambar biru ini, maka batas bawahnya adalah -1 dari bawah sini ya, sampai atas 4 dari fungsinya adalah 3Y plus 4/4, ini batas atasnya yang berupa garis, dikurangi dengan batas bawahnya yang berupa kurva, di mana fungsinya sudah kita bentuk ke fungsi dalam variabel Y. Itu ya, jadi 3Y plus 4/4 dikurangi Y kuadrat per 4. Nah, ini kita integralkan satu-satu seperti tahapnya integral, kemudian teman-teman substitusikan batas atas dikurangi batas bawah, maka hasilnya adalah 125/24. Nah, ini ada 3 soal, teman-teman bisa coba diselesaikan ya. Ini ada 2 daerah, satu di atas, satu di bawah. Ini adalah mencari luas daerah yang dibatasi oleh garis dan kurva. Dan yang ketiga adalah find the area of the bounded by, temukan area atau luas daerah yang dibatasi oleh X sama dengan Y kuadrat min 2Y, X sama dengan Y plus 4. Nah, teman-teman bisa pakai GeoGebra untuk gambar dulu boleh. Gitu ya. Jadi silahkan memanfaatkan GeoGebra untuk ilustrasi supaya teman-teman tidak keliru menafsirkan mana apakah ada daerah yang negatif, kemudian apakah daerah yang positif semua, dan seterusnya. Gitu ya. Next, kita ke volume dari benda padat. Nah, jadi tadi itu kita bahas luas daerah, di mana dia memanfaatkan integral tentu, seperti yang sudah teman-teman pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan setelah luas daerah, kita akan membahas tentang volume, di mana volume ini juga menggunakan integral. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk volume, ada yang berbeda dengan luas ya. Jadi bedanya hanya pada pi di depan, jadi hasil perhitungannya nanti harus teman-teman kalikan pi, dan untuk volume benda yang dibatasi oleh 2 kurva, maka masing-masing kurva itu dikuadratkan. Jadi fx kuadrat min gx kuadrat, di mana fx-nya ini adalah batas atas dari daerah, dan gx-nya adalah batas bawah daerah, serta a adalah batas bawah. Gx ini adalah kurva pembatas bawah, dan fx ini adalah kurva pembatas atas. Sedangkan A adalah batas bawah dari daerah, dan B adalah batas atas dari daerahnya. Nah, coba kita lihat contoh ya. Jadi misalkan kita diminta untuk menemukan volume dari benda pejal yang diputar revolution obtained by revolving. Nah, revolution obtained by revolving dengan memutar plane daerah, suatu daerah R yang dibatasi oleh Y sama dengan X, akar X, sumbu X, dan juga garis X sama dengan 4 terhadap sumbu X. Jadi kita mutarnya terhadap sumbu X. Teman-teman bisa fokus dulu pada daerah yang dibatasi. Y sama dengan X, Y sama dengan akar X, maka gambarnya adalah seperti ini. Melengkung dari 0,0 ke atas. Nah, itu grafik dari Y sama dengan akar X. Kemudian dia bilang juga bahwa dibatasi oleh sumbu X, maka sumbu X di sini sebagai pembatas, dan garis X sama dengan 4. Nah, ini adalah garis X sama dengan 4. Berarti daerahnya adalah yang segini ya. Nah, di sini kita lihat potongannya itu dia tegak lurus terhadap sumbu X. Jadi dibuat memanjang seperti ini, sehingga nanti pasti kita pakainya dx.
Nah, untuk dx berarti teman-teman butuh batas x awal dan x akhir. X awalnya 0, x akhirnya 4. Gitu. Nah, perlu dilihat juga bahwa di soal dinyatakan bahwa daerah ini diputar terhadap sumbu x. Teman-teman bisa bayangin kalau daerahnya tadi itu diputar terhadap sumbu x sebagai sumbu putarnya. Gitu ya. Nah, maka akan berbentuk seperti ini. Seperti dx ini. Nah, maka volumenya bisa teman-teman tentukan dengan integral dari batas bawahnya 0 sampai 4, tadi di sini ya, 0 sampai 4. Kemudian fungsinya siapa? Fungsinya dikuadratkan, kan tadi ya, fx kuadrat min gx kuadrat. Karena dia cuma satu pembatasnya, berarti fx kuadrat. Akar dari x kuadrat, ya x. Nah, sehingga untuk volumenya adalah integral dari 0 sampai 4. Pi-nya boleh ditaruh di luar ya, setelah menghitung integral dikali pi gitu boleh. Pi x dx, ya kan, karena kita ambil batasnya terhadap x tadi. Nah, seperti itu. Sehingga untuk masuk di perhitungannya, teman-teman bisa lihat di sini, kita integralkan x menjadi setengah x pangkat 2, batas bawahnya 0, batas atasnya 4. Maka pi-nya saya hitung terakhir jadi setengah 4 pangkat 2, karena batas atasnya 4, dikurangi setengah 0 pangkat 2, hasilnya adalah 8 pi. Sehingga volume dari benda kecil itu adalah 8 pi satuan volume. Ini kurang ya. Satuan volume gitu. Jadi kita nggak pakai sentimeter, meter gitu enggak, kita sebut saja satuan volume, atau kalau pas menghitung luas ya satuan luas gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk latihannya di sini ada 2 soal teman-teman. Temukan find the volume, temukan volume of the solid dari benda padat yang revolving, yang diputar dengan area yang dibatasi, the region bounded by curve Y sama dengan X pangkat 3. Jadi ada daerah yang dibatasi dengan Y sama dengan X pangkat 3, sumbu Y, dan juga garis Y sama dengan 3. Nah, diputarnya terhadap apa? Diputarnya terhadap sumbu Y. Kalau tadi kasusnya terhadap sumbu X, sekarang terhadap sumbu Y. Diputar terhadap sumbu Y. Nah, teman-teman bisa pakai gambar ya untuk mempermudah menentukan, menghitungnya seperti apa. Nah, kemudian di soal nomor 2, find the volume of the solid generated by resolving the region bounded by the parabola Y sama dengan X kuadrat. Jadi teman-teman diminta menentukan volume juga dari luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X. Jadi ada 2 kurva yang membatasi satu daerah gitu ya. Nah, volumenya dia diputar berdasarkan atau diputar dengan sumbu X sebagai porosnya. Seperti itu. Nah, ini 2 soal latihan untuk yang volume. Nah, insya Allah tidak sulit ya teman-teman. Jadi totalnya ada 5 latihan. Silahkan dikerjakan sebaik mungkin. Bisa ditambah referensi yang lain. Ini ilustrasi saja ya untuk gambar yang soal nomor 2 tadi. Jadi ada daerah biru yang dicari volumenya ketika sudah diputar terhadap sumbu X. Seperti itu. Nah, itu saja untuk materi selanjutnya kita akan bahas panjang suatu kurva dan juga kerja. Tentu saja masih di aplikasi integral terhadap penggunaannya, aplikasi integral gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kemudahan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.